Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa Bu kabarnya Golda. hari ini? Alhamdulillah Oh sehat ya. syukur alhamdulillah kalau sehat. Jadi begini Bu Yani, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang atau bercakap-cakap tentang praobservasi kelas yang akan kita adakan. Nah, jadi percakapan ini, praobservasi ini adalah tujuannya untuk mengetahui langkah-langkah yang akan kita lakukan setelah observasi nanti. Nah, jadi sebelumnya saya tanya dulu, Ibu Safitri Liani mengajar matematika, bidang studi Ya. matematika di kelas berapa nanti, Bu? Di kelas 92. Oh, kelas 92 ya. Nah, ya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa saja itu, Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di observasi nanti ada dua. Yang pertama itu mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak dengan teliti. Oh ya. Kemudian yang kedua menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen seperti apa, itu juga dengan teliti. Oh ya. Kita lihat ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi dua benda atau dua bangun ya, Bu ya, yang kongruen atau tidak dengan teliti. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan dua syarat-syarat segi banyak yang kongruen dengan tepat. Ya, Oh betul. ya. Nah, kemudian kita masuk ke area pengembangan yang hendak dicapai. Apa itu, Bu, yang hendak dicapai di sini? Saya ingin nanti mengembangkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, terutama untuk materi kekongruenan dua bangun datar gitu ya. Jadi pengen nanti itu diamati tentang pembelajaran berdiferensiasinya gitu, Bu. Tentang pembelajaran berdiferensiasinya jadi termasuk ya. dari diferensiasi konten, proses, dan produknya. Oh ya, berdiferensiasi dari kontennya, dari prosesnya, dari produknya ya, Bu Yani ya. Oh iya ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke strategi yang dipersiapkan, apa saja itu strateginya? Pertama yang pasti ya, Bu, kita harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Jadi nanti dalam perangkat itu saya mau menyiapkan RPP-nya seperti apa. RPP. Kemudian LKPD-nya bagaimana. Ya, LKPD-nya. Kemudian juga kontennya ya, terutama untuk dia diferensiasi konten. Nanti juga menyiapkan sampai bagaimana kegiatan pembelajaran itu dirancang, sampai nanti juga menyiapkan refleksi dan juga penilaian ya. Yang terakhir itu penilaian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga nanti akan menyiapkan media dan alat yang akan digunakan. Medianya berupa presentasi, kemudian nanti juga alatnya mungkin saya akan menyiapkan kartu-kartu yang isinya tentang gambar-gambar benda-benda yang mereka dapat pilih mana yang kongruen, mana yang tidak kongruen. Oh iya. Jadi strategi yang dipersiapkan tadi yang pertama itu menyusun perangkat pembelajaran Bu Yani ya, RPP-nya ya, yang kemudian diferensiasinya ya, dari kontennya, kemudian dari prosesnya, kemudian ada lagi lembar kerja peserta didik ya, LKPD. Kegiatannya sampai terakhir adalah penilaian. Oh ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan media ya, dari alat yang digunakan tadi ya, semacam kartu tadi ya. Oh ya, berarti sudah sepertinya langkah-langkahnya sudah pas sekali ya, sudah dipersiapkan dengan matang. Nah, kemudian yang terakhir ini pelaksanaan dari observasi kita kapan itu kita akan laksanakan? Rencananya nanti di bulan Januari, sekitar minggu-minggu awal bulan Januari, kemungkinan nanti di jam pertama di kelas 92. Iya, di bulan Januari di kelas 92 ya, pada jam pertama. Oh ya, terima kasih kalau begitu. Sudah lengkap sekali dari data-datanya. Nanti kita siap melaksanakan. Semoga Ibu Yani sehat selalu dan tetap bersemangat. Amin. Terima kasih ya Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk membuka pelajaran kita pada hari ini, marilah saya minta ketua kelas, mana ketua kelasnya? Oh sakit, Zikanya sakit. Oh, jadi wakilnya Putri. Ya, yang laki-laki aja deh. Siapa yang laki-laki? Saputra aja. Pimpin doa dulu, doa dalam hati bareng-bareng.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik tapi kayak nggak baik ya? Baik. Alhamdulillah Bu. Batuk-batuk. Oke. Perasaannya bagaimana sekarang? Coba kalian tuliskan di selembar kertas, ya. Tuliskan perasaan kalian di kertas apapun. Dari satu lembar itu agak besar nulisnya. Senang, sedih, bahagia, kecewa, puas, ngantuk, males gitu ya. Silakan kalian tulis. Jangan melamun. Gak usah minta kertas. Di belakang buku juga boleh gitu. Terserah. Agak cepat. 1 minute, 1 menit. Tulis perasaannya. Agak besar secip. Di segini nih. Nah, biar kelihatan tulisannya kalau diangkat. Silakan, kenapa kamu bengong, Rapka? Silakan dituliskan, cepat. Ya, besar-besar. Iya, benar. Sudah? Sudah, sekarang diangkat. Saya mau lihat, biasa saja, senang, bahagia, senang. Biasa saja. Senang, tidak senang. Kenapa kamu tidak senang? Baik dan semangat. Oh, baik dan senang. Bahagia. Oke, kamu? Oh, senang. Pari senang. Kita lihat yang belakang sana nggak kelihatan. Senang sekali. Oh, sekali aja senang ya. Biasa saja. Oke, saya mau tanya dulu deh dengan yang biasa aja. Tadi di sini si Sipa nih biasa aja. Kenapa biasa aja tuh yang kayak mana sih? Nggak ada rasa senang, nggak ada sedih ya, biasa aja. Flat Bu, datar. Gitu. Iya ya. Iya Putri, yang senang Faris senang kenapa? Faris kan senang kan? Karena apa? Karena Bu, kemarin aku kabur pulang duluan. Iya. Siapa yang senang tadi? Senang sekali. Siapa tadi senang sekali? Oh, bagus. Kenapa senangnya? Nah? Senang baik pokoknya Bu. Pokoknya senang. Senang Bu karena tidak terlambat hari ini. Telat tidak tadi? Bagus ya. Yang sedih ada nggak yang sedih tadi? Alex sedih. Sedih kenapa? Selamat berjumpa kembali Alex. Sudah lama kita nggak ketemu. Ya lama kita nggak ketemu Alex kan. Oke, sekarang saya mau lihat dulu siapa yang nggak masuk hari ini. Marian, Marvino. Banyak. Zika tadi nggak masuk sakit. Sakit apa Zika? Oh, kecapean kenapa? Oh, latihan PBB karena mau kemah. Oke, boleh ya latihan seperti itu boleh, tapi kita ingat kondisi diri kita juga. Makan nggak boleh telat. Iyalah kalau gitu makan nggak boleh telat, istirahat harus tetap istirahat gitu. Terus siapa lagi selain Zika? Ini ya? Zika, Malvino, Embrian masih nggak hadir lagi. Apalagi alasannya? Kemarin nggak ada bensin katanya. Imron? Siapa ya? Aji, lihat nggak Imron? Pakai baju sekolah? Ya, perlu ditelusuri berarti nanti kita laporkan ke wali kelasnya supaya bisa ditindaklanjuti. Untuk yang sakit kita doakan semoga yang sakit cepat amin. Cepat sembuh Bu. Oke, cepat sehat. Oke, sekarang silakan lihat dulu di sekitar kalian kalau ada sampah boleh diambil di laci-lacinya mungkin.
Kemudian yang pakaiannya, bajunya belum dimasukkan, tolong dimasukkan. Atau mau saya bantu tolong masukkannya? Oke, nggak ada sampahnya, udah bersih semua? Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kekongruenan bangun datar. Silakan juga siapkan alat-alat dan diri kalian. Sudah duduk berkelompok, oke? Nah, kok pakai ikat pinggang pramuka kamu? Oke, sebelum kita masuk ke kongruenan bangun datar, kita ingat lagi yuk. Katanya di situ apa saja sih jenis-jenis bangun datar yang kamu ketahui sebelumnya? Raise your hand, oke, Suci. Persegi panjang, yang lain. Satu nih persegi panjang, apa lagi? Persegi, oke. Apa Faris? Belah ketupat, good. Faris sudah ingat. Apa lagi? Ya, Delin? Udah tadi Faris, belah ketupat. Segi 3, oke. Apa lagi? Dea, jangan melamun. Apa lagi Dea? Udah segi 3. Jajar genjang, oke, good. Nikita. Lingkaran, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Segi 4 itu ya persegi panjang, persegi belah ketupat, jajar genjang, itu segi 4. Apa lagi? Ada trapesium. Ada apa lagi yang sering kamu masih mainin itu? Ada layang. Oke, itu jenis-jenis bangun datar yang sudah kalian pelajari di SD ya. Kayak ini. Apa sih manfaat belajar kekongruenan? Nah, manfaat ini nanti kita bisa mengukur tinggi suatu benda dengan mudah. Bisa mengetahui ukuran benda lain tanpa perlu mengukurnya satu persatu. Seperti mengetahui ukuran ubin. Kayak gini. Sini banyak ubin ya. Ada lantai kita ini dari keramik. Cukup kita ketahui satu ukurannya, yang lain itu sama. Karena dia kongruen. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, apa sih tujuannya? Nah, ini, ada dua. Yang pertama, dapat mengidentifikasi dua benda atau bangun itu kongruen atau tidak dengan teliti. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen dengan tepat. Kemudian strategi pembelajarannya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk, ya. Dengan model discovery learning, artinya kalian menemukan sendiri. Nanti ada LKPD, lembar kerja peserta didik, itu berkelompok. Nanti saya bagikan. Kemudian penilaiannya selama proses pembelajaran. Artinya nanti siapa saja yang bekerja di dalam kelompok itu dinilai. Ya, di siapa yang bekerja, siapa yang hanya termangu ya, itu dinilai. Kemudian nanti di akhir pembelajaran ada latihan beberapa soal tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, yuk sebelum kita masuk ke bagian inti, kita ice breaking dulu. Kita tebak gambar. Please raise your hand. Siapa yang bisa menebak gambar itu? Itu jadi satu kalimat ya. Raise your hand. Silakan angkat tangan. Ayo. Udah berpikir pagi-pagi. Ayo. Oke, siapa yang udah ketemu, yang mau coba silakan tunjuk tangan. Biasanya sering nih main tebak-tebak gambar di HP gitu kan. Silakan. Ayo, sudah ketemu? Caca dan Yunita. Ya, Likita. Apa? Belajar pacaran. Oh, belajar pacaran. Ayo dilengkapi lagi. Ya, Suci.
Ajari kau pacaran. Ayo, ya. Waduh, ajari aku pacaran, aduh. Ayo, satu kali lagi. Sudah hampir betul punyanya Nikita tadi. Ya terserah kamu mau nganggapnya apa itu. Hampir betul punya Nikita, tapi ada kurang sedikit di tengah-tengah. Belajar pacaran katanya. Apa? Ini. Belajar tahu pacaran. Hampir dikit lagi. Kurang satu huruf lagi. Belajar itu ada bel, ada a, bela. Kemudian ada jari, i-nya dibuang berarti tinggal jar. Belajar itu ada tas. S-nya dibuang jadi u. Jadi tahu. Ya, depannya ada a, berarti a, ya, yes, good. Belajar atau pacaran? Belajar. Yakin? Kita lihat yang kedua. Ayo, apa? Sekolah yang benar katanya. Ya. Yes, good. Sekolah yang tinggi. Ada lagi? Belajar? Oh, sudah mulai cerdas. Oh iya, belajar sampai mati. Good, Fadil. Terakhir. Once more, satu kali lagi. Saya belum dengar nih suara yang Gen Faris nih. Ya apa? Kongruen. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Dari kucing, itu K. Ombak, O. Nanas, N. Garpu, G. Rumah, R. Ubi, U. Ember, E. Dan naga, N. Jadi kongruen. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sudah fresh ya? Duh, Bu, sudah pusing, Bu. Belum belajar, Bu. Tapi kan itu yang sering kalian mainin ya. Biasanya itu menantang. Tidak, Bu. Kami mainnya FF. Oke, sudah siap mau belajar? Siap. Siapnya tapi meragukan ya. Saya tanya sekali lagi, sudah siap mau belajar? Siap. Good. Kita lihat. What is this? Perhatikan gambar. Gambar apa itu? Kursi. Oke. Ada berapa kursinya? Dua. Warnanya? Biru. Oh, biru dan coklat. Oke. Gambar yang ini? Gambar apa tuh? Kursi gaming, Bu. Oh, iya. Tahu banget ya yang sering main gaming. Butuh kursi yang seperti itu. Bagaimana gambarnya, warnanya? Biru putih dan merah hitam. Seperti Indo dan Alfa. Aduh, Bu, yang ini opo? Yang pertama itu ada yang A, gambar apa itu? Dua persegi panjang. Yang B? Yang C? Yang D? Tabung itu bangun datar apa bangun ruang ya? Ingat berarti ya. Kita lihat dulu sebelum kita masuk ke materi, kita cek dulu pertanyaan tadi. Apakah dua kursi pada gambar satu itu sama bentuk dan ukuran? Kita lihat gambar satu. Nah, apakah dia sama bentuk dan ukuran? Sama. Seperti kursi-kursi yang dijual atau kursi kalian yang sama-sama warna hijau. Atau dengan yang biru ya.
Tapi kalau kursi kayu sama nggak? Beda ya. Kemudian apakah gambar yang kedua ini sama bentuk dan ukuran? Kita nggak lihat warna, kita lihat bentuk dan ukurannya. Sama tidak? Beda ya? Apa bedanya Aldo? Mana Aldo? Apa bedanya, Do? Ada roda, yang satunya tidak. Jadi yang enak untuk gaming yang mana? Oh, yang ada roda, biar bisa didorong kayak kursi roda. Oh. Biar bisa pindah-pindah. Apa perbedaan kedua kursi pada gambar pertama dan gambar kedua tadi? Apa bedanya? Beda bentuk, beda ukuran. Oke. Yang keempat, pertanyaan keempat. Bagaimana dengan gambar 3 ya, bukan gambar 4. Gambar 3 yang berupa bangun datar. Nah, yang ini. Apakah ada perbedaan? Yang pertama dulu deh, 2 persegi panjang, apakah ada perbedaan? Kalau itu dikasih tanda begini ya. Nih, ini ada tanda. Garis 2, ini garis 2, berarti ini sisi yang ini dengan ini sama panjangnya. Yang ini sama dengan ini panjangnya. Kemudian ada yang garisnya 1. Ini sama panjangnya, ini sama panjangnya. Walaupun dia gambarnya ya sedikit tidak sama persis ya kalau dilihat dari gambar. Ini harusnya dia gambarnya sama persis, tapi kita bisa lihat dari tanda. Nah, dari tanda ini menunjukkan bahwa 2 persegi panjang ini kongruen. Bagaimana dengan persegi? Apakah ada perbedaannya? Tidak. Ada lah Bu, warnanya berbeda. Selain warna, maksudnya bentuk dan ukurannya, apakah ada perbedaan? Gambar yang ketiga? Bintang kecil katanya. Ya kecil kan, ini di sini kecil. Merah, kuning, biru, apakah ada perbedaan? Kemudian tabung, apakah ada perbedaan? Ada Bu, satunya tegak lurus, satunya tidur, satunya lagi miring. Bukan itu yang dilihat, tapi bentuk dan Oke, kita sudah ke pertanyaan pemantik. Nah, sekarang kita cari informasinya. Silakan kalian cari informasi untuk menemukan jawaban-jawaban pertanyaan tadi secara berkelompok dengan ikuti petunjuk pada LKPD. Jadi nanti Ibu bagi LKPD ini berkelompok ya. Nanti hasilnya bisa kalian pilih mau presentasi dalam bentuk apa. Apa poster, apa rekaman suara atau video, atau mau bentuk yang lain terserah. Ya, yang penting kalian cari jawaban dari petunjuk pada LKPD yang saya bagikan. Silakan ditulis nama kelompok kalian dan nama anggota-anggotanya. Ya, di sinilah. Tulis di sinilah. Belakang belum ya? Ya. Apa? Bebas di mana aja. Yang penting ada nama kelompok kalian dan nama-nama anggotanya. Jangan lama-lama ya. Waktunya 20 menit. Iya ini. Sekarang 8.15. Berarti sampai berapa menit? 20 menit. 8.25. 8.35 sampai habis. Jangan tiduran lah. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti akan dinilai ya. Bekerja secara berkelompoknya. Kelompok 1 ini kita ya. Ya. Kelompok 7 Yunita.
Janato kelompok berapa? 4. Kan nggak ditulis sama kelompoknya. Silakan bekerja, yang bingung silakan bertanya. Suci, kelompok berapa sih? Aulia? Kelompok berapa itu? 5. Oh, 5. Iya, menurut kalian bagaimana? Nanti setelah selesai kalian mengerjakan, kita presentasi ya. Jadi dijawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Nanti presentasinya boleh dalam bentuk poster, atau mau langsung presentasi di papan tulis boleh, atau mau buat video, atau mau langsung pakai suara ya boleh, bebas. Faris mendekat ke sini mungkin biar bisa bekerja sama. Ini 2 ini loh, bekerja loh. Kok baca buku sih orang? Enggak, Bu, nanya. Oh, nanya apa? Kenapa kalian berdua nggak ikut? Nanti nggak tahu. Ya kan sini boleh. Alah, nggak apa-apa lah. Alasan kamu aja. Good. Kalau sisi yang nggak ada satuannya itu tuh sisi. Jangan sisi AB 90 misalnya. Lihat 90 itu derajat. Yang ini nih masuk definisinya. Jadi menurut kalian, ya, definisi itu pengertian. Tidak apa-apa, sama itu kan menurut kalian juga. Jadi berdasarkan itu, apa sih yang kalian simpulkan kongruen itu? Ya? Kamu belum dari tadi? Ya dilihat. Dari 2 pasang gambar ini, kongruen itu apa menurut kalian? Kongruen itu seperti apa sih? Apakah bentuknya berbeda? Apakah bentuknya sama? Bagaimana ukurannya? Kan itu ada 2 mobil hijau tuh ya, mobil kodok tuh. Kongruen katanya. Terus ada 2 mobil lagi di situ, mobil sama bis, tidak kongruen. Kalau kalian lihat gambar itu, kongruen itu apa berarti? Ya. Oke. 10 menit lagi.
Atau kalau mau ini dengan ini aja pasangannya. Sepasang ini 180. Atau kalau mau dijumlahkan 4 ini 360. Terserah. Ya? Yang mana manggil Bu? Ini? Itu? Nah, sudut B ini bukan ini. Cari dulu, ini kan 90, ini 90. Tambah ini berapa? Ini tambah ini, 360 kurangi. Sisanya ini. Nggak mungkin 40, pasti ini lebih dari 90. Kenapa? Karena dia bentuk sudutnya sudut tumpul. Ya hitung dong. Ini sudut B. Ini kan trapesium. Jumlah sudut pada trapesium itu 360. Jadi sudut C, D tambah A tambah B itu 360. Ini sudah tahu, ini sudah tahu, ini sudah tahu. Dijumlahkan. 360 kurangi jumlahan ini. Berapa ini? Ya. Oke, kelompok 7. Boleh maju kelompok 7 semuanya. Yang lain silakan simak dan dengarkan. Siapa tahu nanti ada pertanyaan atau ada tanggapan. Mau pakai papan tulis boleh? Mau pakai papan tulis enggak? Tidak. Ini ada spidol, mau pakai papan tulis. Oke, silakan. Kok berpisah? Bareng-bareng dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang penggunaan kerja peserta didik yang mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Jawab yang ini dulu ya, yang kegiatan 1. Ya. Selesaikan sampai kesimpulan yang kegiatan mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Yang lain tolong dengarkan, suaranya nggak dikerasin. Amatilah pasangan-pasangan gambar berikut, kemudian isilah dengan bagian yang kosong dengan fungsi yang telah disediakan. Gambar A adalah gambar dua mobil yang kongruen yang warna hijau. Yang B adalah dua gambar mobil yang tidak kongruen. Warna merah dan warna kongruen. Dari dua pasang gambar di atas, menurut kalian apa itu kongruen? Ya, menurut kelompok kalian apa jadi kongruen itu? Oke, bentuknya sama dan sama panjang. Oke, lanjut. Yang bawahnya, gambar kursi. Ada dua gambar kursi yang kongruen. Dan yang B, dua gambar kursi yang tidak kongruen. Dari dua pasang gambar di atas, menurut kalian apa yang kongruen? Ada yang tidak kongruen, yaitu yang B. Oke, lanjut. Dua gambar tidak kongruen. Menurut kalian apa dua lukisan tersebut? Yang lain dengarkan dong, nanti nggak bisa nanggapin. Karena kedua gambar tersebut memiliki
Oke. Sampai ke kesimpulannya yang bawahnya. Kita simpulkan dari ketiga pasangan di atas, definisi kongruen adalah bentuknya sama dan sama panjang. Sudah. Oke, silakan tutup sebelum yang bawahnya. Tutup dulu. Kalau ada kawan-kawan yang lain dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan, silakan. Silakan kalian yang ingin. Tunjuk tangan. Yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, silakan tunjuk tangan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kok marah? Bagaimana Suci? Ya. Jadi yang interaksi itu kalian. Ibu cuman fasilitator aja ngelihat ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau menanggapi? Oke, ada lagi. Jika ada benda yang ukurannya tidak sama, tapi bentuknya sama, apakah bisa disebut kongruen? Jika ada benda yang ukurannya tidak sama, tapi bentuknya sama, apakah bisa disebut kongruen? Ya, kenapa kalau tidak? Ada bentuknya sama. Ukurannya tidak sama, ukurannya beda. Apakah dia kongruen? Itu pertanyaannya. Ya dijawab, kenapa tidak itu? Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Tidak iya, kenapa tidak kongruen? Bentuknya sama. Bentuknya sama. Ukurannya yang tidak sama. Jadi misalnya ya apa ya yang bentuknya sama? Oh, ini mobil Pajero asli nih ya, dengan mobil Pajero mainan. Bentuknya sama, tapi ukurannya beda. Apakah itu kongruen? Itu pertanyaannya kita. Tidak. Oke, kenapa dia tidak kongruen? Karena ukurannya tidak sama. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kongruen itu. Jadi kesimpulannya apa kongruen itu? Apa Rapka? Mungkin Rapka bisa membantu menjelaskan apa kesimpulannya kongruen itu. Enggak, belum. Kita belum ke sisi, baru ke benda yang kongruen atau tidak. Simpulannya dulu, silakan. Kalian simpulkan dari kalian jawab tadi, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang dikasih kelompok lain. Nah, kalian simpulkan. Jadi, dua benda kongruen itu apabila begini. Kan udah kita ulang-ulang dari tadi. Ayo. Boleh Yunita, boleh Cahaya, Rafka, Perdi, atau Alex. Jadi kesimpulannya, baca aja yang kalian tulis tadi. Di belakang ada kesimpulan. Nah, ya yang itu. Jadi, ikuti apa yang kata Ibu tadi kan. Jadi, dua benda dikatakan kongruen apabila apa? Ya, ayo, waktu kita terus berjalan. Atau mungkin ada kelompok lain yang ingin membantu kesimpulannya, silakan.
Kelompok lain nggak ada yang mau membantu menyimpulkan untuk kegiatan yang pertama ini? Oke, silakan Delin. Delin udah tunjuk tangan. Oke, Suci, silakan Suci. Nggak, yang depan kesimpulan tentang dua benda, ya dua benda. Benda ini ya, benda nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dua benda itu dikatakan kongruen itu bagaimana? Oh, Putri, Aulia, silakan Aulia. Yes. Jadi dua bangun atau benda itu dikatakan sama, dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Oke, silakan kelompok 7 ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 7. Silakan duduk. Oke, sekarang masing-masing lihat yang di bagian bawah ada pemahaman ya, ada gambar beberapa bangun datar disuruh memasangkan mana yang kongruen atau tidak. Di sebelah kiri itu ada 3 gambar, di sebelah kanan ada 4. Sekarang lihat di sebelah kirinya bangun yang pertama. Bentar, saya buka dulu dari sini. Lihat ya di gambar ini. Gambar yang pertama ini kongruen dengan yang mana? Paling bawah. Yang ini betul? Yang ini atau yang mana? Dengan nomor 2? Yakin? Kita perhatikan ini. Sudutnya ini begini. Ya, ini begini. Ini ada siku-sikunya lebih panjang. Ini ada nggak siku-sikunya? Ini ada nggak siku-sikunya? Yang mana? Yang ini ya, yang kedua. Yang kedua. Ini lihat ini sikunya begini. Ini yang ini. Ya. Ini yang ini dengan ini. Gitu. Oke, yang gambar kedua ada segi 5. Gambar yang ke? Oke. Kemudian gambar yang ketiga ini dengan 1. Mana nggak ada? Berarti yang ada pasangan yang ini. Oke. Sekarang satu kelompok lagi yang maju. Oke, kelompok berapa Suci? Kelompok 6. Silakan kelompok 6. Agak dipercepat ya. Agak dipercepat Suci, kawan-kawan. Faris duduk nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang itu Suci, yang ini, yang menjelaskan syarat-syarat dua bangun kegiatan yang berikutnya. Halaman ke-3 dan 4. Nah. Ya, yang itu. Ada penggaris? Penggaris. Nggak ada yang panjang ya?
panjang AB adalah 6, panjang BC adalah 7, panjang CD adalah 5, panjang AC adalah 8, KL 5, LM 7, LN 6, KL 8. Besar pada dua trapesium yang sama besar, yaitu A 9, Terima kasih. B 100, C 90 derajat, D 90 derajat, L itu L, iya. dan A 90 derajat, L N 110 derajat, dan N 20 derajat. Oke. Sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB bersesuaian dengan NM dengan panjang 6 cm, BC bersesuaian dengan LM dengan panjang 1 cm, CD bersesuaian dengan LK dengan panjang 5 cm, D bersesuaian dengan KM dengan panjang 8 cm. Sudut yang bersesuaian adalah Ya. sudut A bersesuaian dengan Sambil ditunjuk sudut A mana bersesuaian dengan mana? sudut A bersesuaian dengan N, besarnya adalah 70 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut L, besarnya 90 derajat. Sudut D bersesuaian dengan K, besarnya adalah 90 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut M, besarnya adalah 110. Oke. Mau dijelaskan mungkin dapatnya sudut B atau sudut M itu dari mana? Oke, silakan dijelaskan itu kenapa begitu. Ngadep ke sini, Nak. Sambil ngadep ke sini. Nah. Dan sudut M didapatkan dari penjumlahan jumlah sudut A, sudut A dan sudut R, sudut D dan sudut L, dan sudut B dan sudut A. Oke. Hasil 250 yang kemudian 360 dikurangkan dengan 250 yang berhasil 160 derajat. Oke, silakan disimpulkan. Jadi kesimpulannya, dua syarat rambut seimbang yang kongruen adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan besar sudut yang sama besar. Sudut yang bersesuaian. Oke. Silakan dikasih peluang bagi yang mau bertanya atau menanggapi. Silakan kelompok lain. Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Kelompok Faris mungkin? Faris. Paham Faris? Yunita, iya. Ya, silakan. Oke. 360 didapatkan dari seluruh jumlah sudut yang ada pada sudut. Ya. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan. Ini ada satu lagi nih, Putri. Apakah jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang bisa menjadi dua bangun kongruen? Apakah sisi-sisinya bersesuaian? Sisi-sisinya bersesuaian gitu ya. Sama panjang. Apakah menjamin dia kongruen?
Ya, karena dua bangun yang kongruen harus memiliki dua syaratnya, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, bagaimana Putri? Ya, oke. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan duduk. Jadi kesimpulannya ada 2 tadi ya, dari kelompok 7 dan kelompok 6. Oke, sekarang sudah buat kesimpulannya tadi ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi ada 2 kesimpulannya. Yang pertama apa itu kongruen, yang kedua bagaimana apa syarat-syarat dari 2 buah benda dikatakan kongruen. Silakan. Oke, Suci dulu 1. Dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Oke. Memiliki warna atau motif yang sama. Syarat kongruen adalah memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, good. Pajri, mungkin ada yang lain? Sama? Oke, bagus ya. Itu kesimpulannya. Jadi kongruen itu apabila 2 buah benda atau bangun bentuk dan ukurannya sama. Kalau bangun datar syaratnya itu ada 2 dikatakan kongruen. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, bukan sama lebar. Ya, sama besarnya. Oke, selanjutnya kita latihan 5 menit aja. Ini cuman soal pilihan ganda. Ya, ini saya bagikan soalnya. Kalian buat nama dan kelas kalian di sini, dikerjakan di kertas inilah. Kurang 1, tunggu. Oh, berlima ya, lupa saya. Cepet ya, tinggal disilang aja. Buat nama, kelas. Ya, sabar. Ada pemasangan ubin di lantai, foto berskala, loker-loker di sekolah, pembuatan miniatur bangunan, dan foto berskala. Mana permasalahan itu yang menggunakan konsep kekongruenan? 1 dan 3. Adakah yang jawabannya berbeda? Masih ada nih jawab 2 dan 5. Ahmad Hoirudin. Teliti lagi ya. Kita lihat yang nomor 2. Oh. Pasangan yang kongruen. A dengan K. B dengan Dengan mana B? F. C dengan M. Ya M. E dengan H. Kemudian G dengan J. Oke, itu ya. Berarti jawabannya A, B, C atau D? B. Bebek. Kemudian yang ini. Nggak jelas ya bawahnya ya. Tuh. Sisi-sisi yang bersesuaian. AB dengan DE. Oke. Kemudian BC dengan CD. AC dengan D. Berarti yang mana? D. Ada yang salah masih? Benar, Din. Olah benar yang itu. Syukurlah kalau begitu. Oke. Ini masih ada yang jawab A? Amal Hoirudin lagi. Oke. Selanjutnya. Kerja bagus. Sekarang kita refleksi dulu. Materi
apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kekongruenan. Baik itu kekongruenan dua benda ataupun dua bangun datar. Bagaimana perasaan kamu saat belajar hari ini? Senang. Oh ya, alhamdulillah ya kalau begitu. Materi yang sudah dipahami apa? Mungkin maksudnya kongruen itu apa? Itu ya. Sama yang sisi-sisi tadi itu syarat dua benda dikatakan kongruen. Kira-kira untuk pembelajaran berikutnya kamu mau bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Belajar sungguh-sungguh kata Ahmad Hairudin. Soalnya Bu, aku tadi jawabannya ada yang keliru. Oke. Begitu ya. Yang lain bagaimana? Podo wae. Oke lah. Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari di rumah tentang kekongruenan dua segitiga. Jadi segitiga ini ada kekongruenan khusus ya dibanding dengan bangun datar yang lain. Oke, selanjutnya marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sudah belajar hari ini. Ucapkan Alhamdulillah. Oke, silakan berterima kasih kepada teman kalian, terutama teman kelompok kalian yang sudah saling membantu hari ini. Kalau kata orang Jepang tuh begini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau belajar dengan baik hari ini. See you in the next study session. Jangan lupa jaga kesehatan. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Oke, saya tutup. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Tadi kan kita sudah melakukan observasi kelas ya, Bu Yani ya. Ini ada percakapan sedikit. Ada yang mau saya tanyakan setelah kita melakukan observasi kelas ini. Catatan refleksi dari Ibu Yani sebagai guru. Bagaimana perasaannya, Bu Yani? Perasaannya lega ya Bu, yang Lega pertama ya? pasti karena sudah melewati satu kegiatan observasi yang biasanya kita tidak pernah diperhatikan oleh rekan sejawat gitu ya, hari ini diperhatikan, jadi sudah cukup lega. Itu sih perasaannya. Iya, syukur alhamdulillah kalau begitu ya. Terus bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang tadi dilakukan? Kalau dari dua tujuan pembelajaran itu kan yang pertama mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak, dan menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak itu yang kongruen. Nah, kalau dari dua tujuan pembelajaran itu insya Allah kalau dari kegiatan tadi sudah tercapai. Sudah tercapai ya, Sudah tercapai, alhamdulillah ya, sudah tercapai berarti tujuan pembelajarannya. Kemudian apa yang sudah dilakukan pada saat kita melakukan observasi kelas tadi? Yang sudah dilakukan dari kegiatan itu ya, ya dari tahap perencanaan memang sudah menyiapkan RPP. Ya, Kemudian sebenarnya dari kegiatan itu kalau menurut saya sendiri ya Bu, tujuan pembelajaran sudah tercapai, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya. Iya, apa Saya itu? sendiri merasa bahwa ketika merencanakan itu kan merencanakan pengennya ada video pembelajaran yang bisa diakses anak-anak. Iya, iya. Kemudian mau buat kartu-kartu seperti games gitu ya, tapi ternyata di luar dugaan itu belum bisa dilakukan. Video juga awalnya saya sudah masukkan video, tapi saya lupa memberitahu anak-anak untuk membawa HP gitu. Jadi, jadi kayaknya kalau masih dikasih video juga di depan mungkin tidak masih kurang, kurang. Jadi maka saya tidak pakai itu kurang gitu. maksimal ya. Jadi sebaiknya anak membawa ya, Bu ya. Ya, jadi walaupun membawa juga kan kita harus kasih tahu dulu ya sebelumnya. Iya, Itu benar lupa ya. ngasih tahu. Iya, gamenya ya. Terus untuk tadi tuh ada perencanaan dari Bu Yani dari RPP-nya apa tadi Bu? Kartu ya, kartu kongruen ya. Kartu kongruen juga belum ada ya? Iya. Oh ya, untuk kartu ya. Maunya tadi itu di setting setelah
mereka diskusi ada kartu kongruen. Jadi setiap kelompok itu mengambil kartu-kartu mana nih yang kongruen. Nah sebenarnya itu sih yang bikin jadi diferensiasi kontennya. Maksudnya kayak gitu tadi kan. Cuman ya keterbatasan waktu mau rencanakan ya. Kemudian proses pembelajarannya untuk strategi berdiferensiasi ada prosesnya Bu Yani ya. Nah, bagaimana kalau yang proses itu? Proses itu kan dilihat dari kayak tadi pas ke kelompok-kelompok itu mana kelompok yang belum bisa ya. Yang saya lihat mereka sudah mampu ya saya biarkan mereka mampu gitu. Yang belum bisa saya dekati, saya kasih pengarahan lebih lanjut. Yang kayaknya setengah bisa ya tetap diberi penguatan di situ. Oh ya, jadi dilihat tingkat kemampuan mereka ya. Tingkat kemampuan mereka. Jadi yang agak kurang diberikan bimbingan yang lebih banyak. Ya, yang sedang, kemudian ada yang lumayan bagus ya itu tingkat kemampuannya. Oh ya dari sana ya Bu Yani ya. Kemudian kalau dari produk ya, diferensiasi produk bagaimana tadi? Kalau diferensiasi produk tadi belum tercapai jujur ya Bu. Kenapa? Karena kan diharapkan waktu presentasi anak-anak itu mempresentasikan dalam bentuk yang mereka inginkan ya. Apakah itu bentuk poster, video, mereka tadi baru monoton ya, masih sesuai LKPD yang dikasih, ya itu aja gitu. Sama sebenarnya sudah muncul sedikit sih, sudah mulai pakai papan tulis menjelaskan, tapi mungkin masih kurang maksimal. Ya, kurang maksimal gitu. Ya, karena tadi mereka tidak membawa HP juga ya. Nah, terus di sini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kalau secara pribadi ya Bu, pribadi. saya tuh pengen mengembangkan lagi bagaimana caranya supaya bisa melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu secara maksimal gitu. Jadi yang bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dasar terutama gaya belajar siswa yang berbeda-beda gitu ya. Bisa memenuhi itu, pengennya diferensiasi kontennya itu dapat. Kalau proses kan mungkin sudah sering kita jalankan Bu. Nah kalau produk itu biasanya juga saya suruhnya di tugas di rumah, jadi dia lebih leluasa ya. Lama waktunya. Lama. Kalau konten ini yang masih matematika ini agak kalau mau gerak apa ya gitu loh, masih menjadi tanda tanya ya. Masih pengen mengembangkan diri lagi tentang itu. Iya, karena matematika ini memang agak sulit sih sebenarnya ya. Terus kemudian setelah kita lewati ya masa observasi kita, rencana tindak lanjut ke depannya bagaimana? Rencananya ke depannya saya akan menyiapkan waktu lebih banyak lagi untuk merencanakan kegiatan pembelajaran itu sebaik mungkin sehingga nanti ketika pelaksanaan itu sesuai dengan rencana. Jadi jangan cuman ada di kepala tapi tidak dituangkan gitu ya Bu. Tetap tidak terlaksana walaupun idenya bagus ya. Kayak gitu. Karena masalah waktu tadi ya, kita berarti harus menyediakan benar-benar ya harus menyediakan waktu. Kalau berarti ada waktu ekstra apa di rumah Pak? Iya betul. Nah itu ya di situ ya. Nah itu untuk rencana tindak lanjut sudah. Kemudian saya ingin menanyakan untuk yang selanjutnya ini tentang aktivitas pengembangan. Nah aktivitas pengembangan itu apa saja yang mau dikembangkan oleh Ibu Yani untuk selanjutnya? Pengembangan kalau ke diri sendiri saya mau mengembangkan kegiatan pembelajaran yang mengakomodasi semua kebutuhan murid ya, istilahnya pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kemudian mengembangkan lagi bagaimana membuat media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Membuat media ya, yang interaktif. Ya nanti bisa lebih lanjut pakai teknologi. Pembelajaran dengan teknologi berarti ya. Seperti menggunakan HP tadi ya. Pembelajaran. Nanti bisa pakai Quizzes, GeoGebra, kalau di matematika ya tergantung topiknya apa gitu. Oh iya banyak sekali sebenarnya ya yang bisa diakses ya. Ya sudah bagus ya rencananya. Jadi aktivitas pengembangan tadi ada 3 tadi ya. Pengembangan diferensiasi, kemudian membuat media yang interaktif, pembelajaran dengan dengan menggunakan teknologi tadi seperti ada
permainan kuisis ya, Iya. pertanyaan-pertanyaan melalui ya Melalui aplikasi. Worksheet bisa. Ya. Nah, terus tadi tujuan yang hendak dicapai pada pembelajaran berdiferensiasi ini apa itu? Tujuannya supaya apa ya? Mengembangkan, membuat pembelajaran lebih memenuhi kebutuhan dasar dari siswa gitu. Memenuhi Jadi, kebutuhan siswa iya, ya. memenuhi kebutuhan siswa karena kita tahu sendiri ya Bu, setiap anak itu unik Iya, ya, benar. dan mereka punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Memenuhi Jadi kebutuhan inginnya belajar. bisa mengakomodasi semua itu tujuannya. Kebutuhan belajar siswa ya. Iya. Heeh. Nah, ini untuk ukuran keberhasilannya dilihat dari apa ya? Terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Heeh. Terlaksananya pembelajaran Berdiferensiasi. berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi. Terus ini untuk pendukungnya apa saja itu? Pendukungnya apa ya? Ada sarana prasarana. Sarana ya, prasarana, pasti ya, sarana prasarana Ada sekolah, HP, kemudian ada laptop. dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari rekan sejawat, terutama rekan satu mata pelajaran ya Bu, supaya bisa sharing gitu. Ya, guru mapel ya. Mapel MTK berarti. Terus rekan-rekan sejawat ya. Iya. Sejawat. Nah, terus untuk waktu pelaksanaan ini untuk aktivitas pengembangan ini kapan itu? Bulan Maret Bu. Bulan Maret ya. Ya. Bulan Maret minggu pertama. Oke, iya. Dimulai dari minggu. Karena ini sudah ujung bulan ya Bu ya. Iya. Bulan Maret minggu pertama ya. Nah, jadi percakapan kita untuk pasca observasi sudah selesai. Terus pengembangannya juga sudah kami ketahui. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Yani yang kita sudah melaksanakan dari pertama ya, pra-observasi, kemudian observasi kelas, kemudian yang ini terakhir kita percakapan apa namanya? Pasca observasi ya. Jadi alhamdulillah sudah kita jalani, jadi kita sudah mengerti apa yang akan kita laksanakan untuk berikutnya ya Bu Yani ya. Yeah. Langkah-langkah apa, pengembangan apa dari segi dan kita mendapatkan sama-sama ilmunya dari sana ya, dari pelaksanaan kita pembelajaran berdiferensiasi. Semoga nanti berjalan lancar untuk seterusnya. Iya, saya juga seperti itu berharapnya. Ya, itu saja. Terima kasih Bu Yani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih sekali observasi kita sudah berjalan sampai terakhir. Dari pertama kita mulai dulu, terus kita observasi di kelas, kemudian ada observasi yang terakhir. Jadi alhamdulillah berjalan lancar ya Bu Yani ya. Ya, terima kasih. Jadi yang dapat ilmunya, saya juga dapat ilmunya. Ya. Terima kasih Bu Gauda karena saya sudah diajak dalam proses coaching ini mulai dari pra-observasi, observasi di kelas sampai kegiatan pasca observasi ini. Semoga nanti saya juga bisa menerapkan ke guru yang lain atau ke anak-anak. Oh iya, bagaimana Bu kira-kira? Kami tadi sudah selesai melakukan observasinya. Ini sesi yang terakhir kami observasi. Oke, terima kasih sekali untuk Ibu Golda dan Ibu Fitriani karena sudah berusaha mengupayakan semaksimal mungkin. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan itu menurut saya sudah cukup bagus karena sudah membuat ada fokus pengembangan yang dikembangkan apa, kemudian step-stepnya juga sudah ada semua. Jadi silakan Ibu biasakan juga percakapan yang membahayakan coaching ini dalam keseharian. Jadi bagaimana kita dengan coaching itu kita memberdayakan potensi yang ada pada diri mereka. Jadi kita sebagai coach harus bisa dalam menangkap kata kunci yang diutarakan oleh si coach kita. Ya, terus semangat ya Ibu Golda dan Ibu Fitri. Oke,